memasuki acara inti ialah Ma'idatul Hasanah beserta doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Kepada beliau Al-Habib Umar Al-Mutahhar kami silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawaw bi salafuna sholihun. Hadiyakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil mahbub. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, wabil khusus sahibul bait Ahyina Karim Kiai Samarani dan keluarga besar Pondok Pesantren Samara Guluga, Ahyina Karim Kiai Arwani saking Pondok SGB Sunan Gunung Jati SGB Wowo Sunan Gunung Jati senang gerakan jalan bareng Para kiai-kiai sanesipun ingkang kawula hormati, Pak Rektor UNES atau yang mewakilinya beliau yang terhormat Bapak Dr. Mustafa Budi, Bapak Dr. Wirawan, Wakil Dekan Teknik, itu sudah oleh profesor, prof. Ya saya juga provokator. Pokoknya prof lah. Para mahasiswi UNES dan juga para santri yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini atas perkenan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala iki kita enak ngomong bahasa Indonesia orang santri kaya rada piye, nek lamun bahasa Jawa nang mahasiswa kaya piye. Gaduh-gaduh ya. Nggih. Dalu nika
Lalu menikah kita dalam suasana virus konora. Virus apa? Konora apa corona? Ini virus jenenge virus konora. Konora ngaji, konora kumpul-kumpul, konora kuliah, gitu nggih. Virus apa? Mudah-mudahan virus konora ini segera oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi konio. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Nutukan. Kopi alhamdulillah. Wis bareng kuwi nek kopi ini juga bantal iku sih kok jegumen lah. Di dalam suasana virus konora sing muga-muga sebentar lagi akan menjadi konio. Kita masih bisa melaksanakan acara memperingati Hari Santri Nasional. Buat bingung. Terus nah, ini mungkin makanya yang duduk di kursi itu males turun ya karena enaknya kayak gini. Oke. Sampai terus ini lagi masa-masanya ayat kursi dibahas. Oke. Itu nanti perlu kita ingatkan semua dalam rangka Hari Santri itu. Dan diarani santri kok kita memperingati Hari Santri, diarani santri itu apa yang cuma santri-santri yang mengaji kepada kiai, baca kitab, tok. Apa juga ada yang lain-lain yang juga bisa dikualifikasikan bahasa mahasiswa. Dikualifikasikan ini Maliatur berapa? Teko Maliatur. Teko ini. Dikualifikasi apa nih gue? Pokoknya dilebokkan namanya. Yang bisa dilebokkan sebagai santri dalam arti umum itu apa ya? Hanya santri yang belajar ngaji kitab di kiai atau yang lainnya juga bisa. Santri ini pengertian umum gampangnya ngeten mawon. Orang yang mau menerima petunjuk arahan bimbingan dari para kiai, para ulama, dari itu santri. Ada yang mengaji kitab itu ya santri. Ada yang ada persoalan tertentu dia datang ke kiai, datang ke ulama, lalu diarahkan sampai sholat hajat, sampai membaca zikir ini, sampai berakhlak demikian, sampai sedekah, nurut itu ya santri. Nah kalau yang datang ke kiai atau ke ulama hanya pada saat-saat tertentu, ini aliran sesat. Aliran apa? Berkawin itu ada aliran sesat, ada aliran apa? Nah, sing aliran sesat itu sing mari bersama-sama dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah kita luruskan. Nah, sing aliran sesat ini sing saat ini sing anyar karena saat butuh dia mau dekat kepada ulama. Ini butuh bareng kerja. Ono ora kan? Ono ora? Teko wong teko. Iki dudu santri. Jadi ada aliran sesaat, aliran apa? Sesat. Nah aliran sesaat itu saya gelap nyediakan kiai dan ulama masih mau turun. Tapi ketika urusannya selesai sudah nggak mau lagi menerima bimbingan dari para kiai, para ulama sudah nggak mau. Nah kita lihat UNES ini masya Allah terus mendekat kepada para kiai, para ulama dan akhirnya buahnya hasilnya sampai dulu. Lihat buka internet sampai gue pakai lah. Mahasiswa kalau soalnya tak takut gitu. Dan dulu aku ya kontrol dulu. Saya kalau mahasiswa ini maklum dosa. Kenapa? Saya sering bilang dulu waktu saya mahasiswa. Dulu yang elek-elek ini ya tahu mahasiswa. Itu kalau mahasiswa dulu kalau sudah akhir bulan itu kirimnya surat tuh Pak Putra Waras neng sangu kelas. Pak Putra Waras tapi sangu. Kata kali kelambi sama 16. Kenapa Bapak bukan melas?
Kalau sampai ada paket buka di internet, UNES itu termasuk lembaga pendidikan non agama, tetapi yang menduduki peringkat pertama di dalam agama. Bukan, bahkan non sewu tadi dibukakan saya oleh Pak Dr. Irawan, benar Pak Dr. Irawan itu dua paket, jadi aku orang buka diri nanti paket. Malah universitas yang di Kairo itu mestinya di Kairo dan Mesir itu mestinya dalam bidang agama lu unggul mestinya. Ini dia malah UNES yang pertama. Alhamdulillah. Semoga ya seterusnya begitu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yuk kita sebut. Yang punya hubungan mau diarahkan, mau dibimbing, mau ditunjuki jalan oleh para ulama ini, ya itulah para santri. Ada bagian santri yang ngaji nang kiai ono, dan itu dibutuhkan. Jangan bilang nggak dibutuhkan. Oh, mau pondok pesantren. Kamu nanti mau kerja di mana? Mau pondok pesantren? Pondok pesantren itu bidang yang paling luas. Dan nanti ketika 10-15 tahun yang akan datang, ketika kehidupan ini semakin tajam persaingannya, kalian akan butuh orang-orang pondok pesantren. Sekarang ada gambarannya sudah begitu. Politisi bingung melayani nang kiai, pedagang bingung mau utang orang nyaur-nyaur melalui nang kiai. Siapa lagi bingung? Kiai. Jadi kiai ini jadi titik sentral larinya berbagai orang yang dalam kebingungan. Mau ngayu ting yang kemana, di mana, itu mesti nang kiai. Nah ini santri. Ya pondok pesantren yang belajar kitab itu juga penting. Sampai yang mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ilmu bangunan sipil penting. Arsitek untuk gambar bangunan yang kuat, yang kokoh, bagus gimana penting. Yang mempelajari ilmu politik penting. Kayak Pak Dr. Mustafa itu antropologi penting. Kau ngerti ora? Apa? Antropologi ilmu apa? Kok ilmu bumi? Banter salah. Antropologi penting, sosiologi penting, psikologi penting, semuanya penting dalam rangka kita mengatur kehidupan supaya genah. Alhamdulillah. Nah, tapi semua yang penting itu nggak bisa diahli atau dicekal wong siji bukan saja. Ono wong ahli agama, ahli antropologi, ahli ini orang, nggak kuat sininya. Ya dibagi, sing ahli antropologi fulan, sing bagi ahli agama si fulan, yang bagi ahli politik si fulan, ahli sosiologi si fulan, ahli psikologi si fulan. Karena ilmu ini semakin tajam. Gambarannya ilmu itu semakin tajam. Karena kalau kayak gambar, kedokteran lawan zaman gua ini isi nopo SD. Dokter sak kecamatan itu wong siji. 1001 penyakit ya dokter kuwi, pilek ya dokter kuwi, lara weteng dokter kuwi, watuk ya dokter kuwi, mulus ya dokter itu. Zaman berkembang. Pendidikan semakin maju. Dokter ono dokter gigi khusus, ada dokter internis, ada dokter THT, tahu sama tahu. Ada dokter macam-macam. Mungkin 10 tahun yang akan datang perkembangan ilmu pengetahuan juga akan membuat spesifikasi ini semakin tajam. Mungkin 10-15 tahun yang akan datang dokter gigi mawon itu ada 2 jurusan gigi atas dan gigi bawah. Jadi bisa jadi zaman nanti cucuk sampean atau anak-anak sampean ketika mau cabut gigi datang ke dokter, anak saya sakit gigi, mau cabut gigi mana? Gigi bawah dokter, aduh saya spesialis atas. Semakin tajam, maka tidak mungkin dikuasai oleh satu orang. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya semua ilmu ini penting karena di dalam satu ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu ta'ala wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu putra mantune Kanjeng Nabi.
yang disebut oleh Kanjeng Nabi sebagai ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu ibaratnya. Wa ali babuha, pintu gerbangnya Ali. Kita harap menuju kota lewat gerbang, lewat jendela teroris. Kira kalau mau masuk kota lewat apa? Gerbang. Nah, Kanjeng Nabi dawuh ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya ini kotanya ilmu dan Ali itu adalah apa? Pintunya. Lalu Sayyidina Ali itu dengan ilmunya itu, dengan keberkahan Allah menjadikan gejolak di masyarakat ini jadi tenang. Satu contoh. Jadi kemanfaatan ilmu. Satu hari di pasar itu nopo gembor-gembor. Ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, saudara-saudara sekalian yang berada di pasar, ketahuilah bahwa saya ini tidak suka kepada sesuatu yang hak, karena tidak senang kepada yang hak. Goncang masyarakat. Saya ini ceritanya memang. Saya benarkan Nasara dan saya benarkan Yahudi. Aku. Saya lari dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Goncang di masyarakat. Lari dari rahmatnya Allah, benci sesuatu yang hak dan kemudian apa? Membenarkan Yahudi dan membenarkan apa? Nasara. Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah. Nah, Umar ini bukan terkenal ilmunya, ini terkenal kerasnya. Jadi Umar itu hati-hati. Ini boleh pakai harus jadi Umar. Kerasnya udah karu-karu. Orang jadi Umar pemainnya, nah itu orang Mariono. Sayyidina Umar itu keras. Begitu mendengar kayak begitu, yang main bukan ini, yang langsung dijawab. Kau tidak bertobat kepada Allah, kau saya sebelah, bunuh. Saya tenang, Umar, tenang. Umar emosi. Dari mulai Umar bin Khattab sampai Umar bin Hadikusuma sampai Umar Mutohar saya gini. Orang seneng Umar Sayyidina Umar langsung cabut pedang. Kau tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali dari omonganmu itu, tahu saya penjam, saya bunuh, murtad. Orang itu bilang tenang, Umar, tenang. Kau kalau mau tahu kebenaran omongan saya, tanya kepada Ali bin Abi Thalib lah, ilmunya. Ya, kekerasan belum bisa selalu menyelesaikan masalah. Tetapi ilmu yang akan banyak bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, mau isinya tabur dan sebagainya. Ketika Sayyidina Umar begitu, oke, ayo kita minta dihakimi oleh Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau Ali bilang bahwa omonganmu ini keliru, tahu di depannya Ali akan saya sikat. Lu nggak apa-apa. Ayo kita tanya. Sayyidina Ali terkenal ilmu. Ketika kemudian dua-duanya ini sowan, Sayyidina Umar menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib persoalan orang ini. Pedang harus ditutup. Ini Ali ngomong salah, siji lah, gimana loro waktu dikasihkan. Tenang mawon saya. Kita rumah ke jawaban orang yang berilmu. Ini saya menceritakan di kejadian ini adalah ilmu agama. Tetapi pada kejadian yang pada umumnya berbagai ilmu bisa untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Nah, Sayyidina Umar mengatakan, ini orang mengatakan bahwa dia lari dari rahmatnya Allah. Gimana tanggapan sampean? Kalau tanggapan sampean bilang orang ini salah, saya bunuh sekarang orang. Ini orang murtad, lari dari rahmatnya Allah. Lalu Sayyidina Ali menjawab, sebentar, tenang dulu, tenang. Sing jenengan maksud jenengan lari dari rahmatnya Allah niku napa? Rahmatnya Allah niku udah. Mungkin. Jadi sampai layu saka udan. Mungkin. Juga salah mah. Belum siap. Rahmatnya Allah itu napa?
hujan. Dan dia lari dari apa? Hujan, berarti dia lari dari apa? Oh, ini ilmu. Ketika kemudian ada yang kedua, ini oke lah, yang satu ini oke, benar sudah. Yang kedua, dia membenarkan Yahudi dan membenarkan Nasrani. Apa bagaimana tanggapan sampai? Kalau sampai bilang salah sekarang dia akan sebut Umar Khalifah. Sebentar. Pak sing sampean maksud itu piye? Napa ngeten? Teng Quran itu kan ono ayat. Golongan Yahudi ini menganggap Nasara itu enggak benar. Golongan Nasara menganggap Yahudi itu enggak benar. Napa kok mungkin? Saya membenarkan Yahudi ketika mengatakan Nasara tidak benar, dan saya membenarkan Nasara ketika mengatakan Yahudi tidak benar. Mboten nggih, ya ora apa-apa. Umar kurang ajar. Kita ceritanya ini mungkin kurang. Mungkin ya? Baik, sekarang ulang satu. Nyawanya orang ini tergantung sama jawaban sampai. Kalau yang satu ini walaupun duanya sudah benar, ini siji jawabannya tidak benar, tetap tak sikat. Tenang. Orang itu mengatakan apa? Orang itu mengatakan, sehingga pertemuan dia membenci yang hak. Dia membenci yang hak. Kalau ini jawaban sampai yang tidak benar dan dia termasuk orang yang murtad, sekarang ini akan saya hakimi dan saya sikap orang. Kata Sayyidina Ali, tenang. Yang sampean yang maksud yang hak itu nopo. Besok kan proses Ali. Nopo ten ayat yang dikatakan, no. Wajah sakratul mauti bil hak, dan datang sekarat mati, kematian sekarat kematian itu dengan hak. Apa yang kau maksud itu? Mungkin betul. Kalau macam murid betul. Banyak orang juga salah. Ada dia. Bahwa persoalan yang demikian genting yang bisa membuat masyarakat ini goncang, masyarakat ini bingung, itu terselesaikan dengan jawaban apa? Ilmu, bukan jawaban apa? Kekerasan. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya sudah, 3 persoalan ini kau katakan semuanya benar dan kau ahli ilmu. Saya bilang, saya terima dan orang ini nggak jadi saya sikap. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya, walaula ya Abul Hasan. Kalau bukan karena kau sababiyah jawabanmu, sababiyah ilmumu, wahai Abul Hasan, ini julukannya Sayyidina Ali. Saya sudah akan membunuh dan menghukum orang yang tidak bersalah. Saya akan sudah membunuh atau menghukum orang yang mestinya tidak bersalah. Tapi yang demikian ini menjadi jelas, gamblang ketika dijelaskan dengan ilmu. Oh, ternyata bahwa ketoknya memang sama, yang janjane orang-orang. Salah ada dari. Salli wa sallim Salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Nah, para hadirin ini dimuliakan Allah. Adanya berbagai disiplin ilmu dari menjawab dari sisi akidah, dari sisi keimanan. Ada yang juga menjawab dari sisi politik, dari sisi sosial, dari sisi ekonomi dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini butuh jawaban dan jawabannya ada pada ahlinya. Karena kalau sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya, ya rusak tuh. Idza musidal amru ila ghairi ahli fantabiri sa'a. Tukang bengkel kok menyelesaikan urusan sawah tidak iso. Kita dadaannya dikai pupuk. Atau sebaliknya, orang yang ahli pertanian sawah kok menyelesaikan Pak mobil saya ini mesinnya kok loh ini. Nggak bisa. Harus diserahkan kepada ahlinya. Sing politik, sing ahli ilmu politik, sing ekonomi, ya ahli ekonomi, sing psikologi, ya ahli psikologi. Kayak ada cerita ini Don Sewu, ini cerita aja. Bukan begini semestinya ini untuk guyonan. Kok rokok sudah terjadi kiamat, sudah terjadi
Orang ditempatkan di surga, ditempatkan di neraka. Orang neraka itu musuh. Malaikat, ini guyon ini. Malaikat kita ini punya saudara-saudara yang di surga. Kalau kita diberi kesempatan untuk bisa pilih saudara kita yang di surga, yang di surga juga begitu. Kita punya saudara-saudara yang di neraka. Kalau kita dikasih kesempatan biar bisa pilih saudara-saudara di neraka, oh ya, nanti saya usulkan. Diterima. Syaratnya apa? Harus membangun jembatan sendiri-sendiri. Orang neraka yang mau ke surga, yang gawe jembatan dewi menuju surga. Yang orang surga mau pilih orang neraka, yang gawe jembatan dewi menuju neraka. Orang gitu, buat jembatan dalam tempo 3-4 bulan. Yang dari neraka ke surga, yang dari surga ke neraka itu jadi fondasinya baru jadi. Itu. Agar wong-wong aku berpilih dulu nang suatu wah enak ya kehidupan surga. Lho kok iso? Lah jembatan terus jadi. Lho kok iso? Lho. Dan tentu dari surga ke neraka belum jadi. Setelah diteliti ternyata orang-orang yang di surga yang di neraka itu ono sing ahli bangunan, ono sing ahli apa. Nah yang dari surga ke neraka itu ada ganti, oh ngapain kesepian, sholat, ngaji, orang ngerti ilmu pondasi, itu pirang. Ini istilahnya. Ya, artinya sesuatu diserahkan bukan pada ahlinya itu nggak bisa. Oleh karena itu sampean yang kuliah itu juga ilmu juga masuk dalam yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kau diangkat derajat oleh Allah kalau kau beriman dan kau diberi ilmu. Ilmu apapun, bukan hanya ilmu agama. Ilmu yang dengan ilmu itu kau bisa menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat. Nah kalau orang menuntut ilmu itu dikatakan fisabilillah, kamu pun yang menuntut ilmu non agama, kamu juga fisabilillah. Salah ada lagi. Tapi kan ilmunya bukan ilmu agama bedanya, tapi kan dia menunjang, akan saling menunjang satu dengan yang lainnya. Dan satu bidang itu nggak bisa diborong oleh satu orang. Jadi raden ngabei itu langsung. Maka kesimpulannya kau belajar di tataran disiplin ilmu apapun selama kau niatkan untuk bisa nanti memberikan kemanfaatan bagi umat, kau beribadah. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Semulia-mulia kau, sebagus-bagus orang di antara kamu adalah yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ya kemanfaatan di bidang agama, ya kemanfaatan di bidang teknologi, ya kemanfaatan di bidang apa. Orang yang bisa menemukan lampu sehingga memudahkan kau mengaji, deres Quran, memudahkan santri-santri ngaji, ini memberikan kemanfaatan. Gitu. Seandainya orang-orang lampu sampai saya nganggoni lindung, benar, itu mulai mati, benar mati. Gitu deh. Nah, sekarang dengan adanya lampu, yang menentukan ini apa? Apa ini? Orang itu jadul loh. Yang menemukan handphone yang kemudian bisa buat berkomunikasi begini itu seandainya dia orang yang beriman kepada Allah, pahalanya sangat besar. Nah, memberikan kemanfaatan ini kemudian jadi tapi aku begitu sering buat takaran lah kalau sudah alat begini ini mau kau buat apa aja, bukan yang buat tapi kau. Handphone ini kok kayak ibadah ya iso. Hari ini ada pengajian kita hadir. Hari ini ada seorang ulama meninggal, ayo kita sholat jenazah tuh. Negara
Tapi kalau mau buat ganggu bojone wong kuwi iso. Ana ora sing ngono. Ana ora. Teko wonge teko. Ya nah. Ini bagi untuk menyebarkan fitnah-fitnah di sakit karena ini hanya alat nggak pernah protes tergantung uangnya. Nek uangnya alatnya juga akan digunakan untuk apa? Hanya uangnya yang alatnya akan digunakan untuk apa? Secara umum kesimpulannya sampean baik yang mahasiswa maupun yang santri sampean di jalan Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim daiman ala Sholli wa sallim daiman dalam rangka memajukan masyarakat, menjawab persoalan di masyarakat. Ilmu itu juga nggak akan bermanfaat besar baik kepada orang lain maupun kepada dirinya kalau tidak dibarengi iman. Gitu. Jadi kita harus punya ilmu juga sekaligus duit apa? Sebab hanya dengan ilmu saja pada titik tertentu kalah, nggak bisa menyelesaikan persoalan. Contoh di dalam sejarah, sampai semuanya menerima pelajaran sejarah. Jadi baik ketika sampai di daerahnya masing-masing, dari kiai-kiai, dari guru-guru di sekolah-sekolah dipelajari sejarah Islam. Ketika Kanjeng Nabi mau hijrah dari Makkah ke mana? Madinah. Itu bisa sebutkan secara ringkasnya aja. Tidur di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidur di rumahnya Sayyidina Ali. Orang-orang kafir Quraisy ini mengepung. Terus dikepung ini, rumahnya Sayyidina Ali terus dikepung. Kanjeng Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar berada di situ, terjadi perundingan dengan Sayyidina Ali. Oh, nyata mohon ya Rasulullah, panjenengan miyos nanti malam-malam, panjenengan miyos berangkat ke Madinah bersama Abu Bakar. Saya yang akan tidur di tempat tidurnya sampai. Pada orang-orang sudah ngintip. Oh, Nabi tidurnya di kamar ini, di depan ini. Saya nanti akan serang. Saya yang akan menggantikan tidur. Jadi ketika mereka ngintip, ternyata panjenengan masih sari di situ. Nah kalau nanti didobrak, kemudian dipukul pecah, ternyata kau itu resiko. Wah, itu berjuang. Ya, makanya Sayyidina Ali itu dapat julukan Fida'un Nabi, penebus. Umpama itu wong kafir itu ngawur, tutupan selimut terus disikat, ya ternyata Sayyidina Ali bukan Nabi. Ya, Sayyidina Ali tetap hidup di situ. Pada Nabi kemudian miyos bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada riwayat sambil beliau membaca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum. Kira-kira maknanya. Dan aku jadikan, kata Allah, di depan mereka benteng, ada benteng di belakangnya benteng, kanan kirinya juga apa benteng, sehingga mereka tidak bisa ubah apa-apa. Itu ceritanya orang-orang kafir yang mengepung rumahnya Sayyidina Ali untuk membunuh Nabi itu kelel kafir. Mungkin orang yang ingin nomor orang. Kanjeng Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar miyos. Ketika Kanjeng Nabi sudah sampai di gua apa? Gua apa? Gua apa? Apa? Biro. Lantar salah. Gua Saur. Gua apa? Nanti kalau sampai umroh atau sampai haji, amin siti, maka siti. Bisa nanti setelah selesai umroh berziarah ke Gua Saur. Nah, ketika di Gua Saur itu Kanjeng Nabi sudah masuk sampai di Gua Saur, masuk ke pintunya bersama Abu Bakar Siddiq. Orang-orang yang tertidur dan baru tersadar dulu, kita tidur semua. Ini berarti
Muhammad jangan-jangan sudah lepas, dilihat masih tidur. Padahal yang tidur sudah sehat. Ayo kita dobrak. Buka selimutnya. Loh, kenapa? Bukan Muhammad, kok kamu Ali? Sayyidina Ali berdiri. Ketika Sayyidina Ali berdiri, ditanya, mana Muhammad? Kamu tahu nggak Muhammad? Mana Muhammad? Oh, pinternya Sayyidina Ali katanya. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu begitu kayak gitu. Begitu ditanya mana Muhammad, pindah gitu. Mana Muhammad? Sejak saya di sini saya tidak lihat Muhammad. Benar ya? Kalau waktu di sini lihat, tapi begitu nih, sejak saya di sini, demi Allah saya tidak lihat Muhammad. Ya benar harus maju kok. Ya, jadi tidak goroh. Jadi menangnya orang berilmu itu di sini tidak goroh, tapi juga apa? Tepat sasaran jawabannya. Kalau ngomong tidak lihat, kok goroh. Tapi dasar sejak di sini, ini harus mau prakteknya loh ya. Kemudian, nah ini ilmu. Orang-orang kafir dengan ilmunya. Dengan apa? Dengan ilmunya mencari jejak itu. Kemana larinya Muhammad itu? Tadi di sini, kok sekarang bisa nggak di sini? Pasti sudah keluar ketika kita tertidur. Ayo kita cari ilmu jejak. Orang-orang dulu mungkin diberi oleh Allah keahlian seperti itu. Tapak di padang pasir itu bisa dilacak. Teko ambune, teko apa, tidak ngerti kita ilmunya orang itu. Dari ambunnya juga bisa, karena orang itu juga semuanya kayak ini masing-masing dua ambu diri-diri. Tak percaya ambungan siji lah gitu. Jadi ini rasa lemur, ini anu, mesti beda gitu. Pokoknya bermain tape, ambunnya lagi. Ketika diurutkan dengan ilmu jejak, sukses dengan ilmunya sampai ke pintu gua apa? Pintu gua sukses mereka dengan ilmu. Oh ini orangnya pasti di sini, nggak mungkin kan? Tidak lagi. Orang-orang kafir yang mengepung apa? Rumahnya Sayyidina Ali akan membunuh Nabi itu, dengan ilmunya dia sampai ke depan pintu gua Saur, mengurut jejak ilmu tekan kono ilmu sampai, tapi karena hanya ilmu, hanya apa? Oleh Allah juga dikembalikan dengan tangan hamba juga dengan ilmu. Ketika dia sampai di pintu gua Saur, mesti ini jejaknya diurut itu. Akhirnya di sini, pasti masuk dalam gua, tapi ilmunya bicara lagi. Tapi nggak mungkin. Di pintu gua ini ada sarang apa? Di pintu gua ini ada merpati yang apa? Bertelur di situ. Nggak mungkin kalau ada manusia masuk, pasti rusak itu sarang laba-laba. Kalau ada uang, mesti merpati itu nggak mau bertelur di situ, dia akan terbang. Terus ada nanti ada, jinak apa? Kita yang hehehe, tapi mau, berusaha macam-macam mau. Jinak apa? Ilmu, ini ilmu tadi. Kalau ada sarang laba-laba nggak mungkin manusia ada di situ, pasti rusak di sana. Dan kalau ada burung yang bertelur nggak mungkin ada manusia, pasti burung ini akan lari. Ya karena ngono orang mungkin. Balik dengan tangan hamba orang-orang kafir itu juga karena apa? Mereka berhasil mencapai di mana Nabi dan Abu Bakar Siddiq berlari dengan ilmu, tapi digagalkan oleh Allah dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ilmu saja tanpa iman, orang berakhlak baik saja tanpa ilmu nggak bisa. Berilmu kok tidak berakhlak itu bisa. Uangnya apa-apa, genah-genah, apa-apa itu bodoh. Pernah terjadi ada orang ini uangnya api-api, masya Allah, ini bodoh. Dia punya uang ini, ini nabung. Kalau sekarang zaman dulu beli kuda. Ketika berhasil beli kuda, saking senangnya kuda itu ke pasar, dipakai
ditunggangi, kemana lagi ditunggangi, masjid, sholat, ya naik kudanya, saking senengnya. Satu hari dia ke pasar, ketika kemudian sampai di pasar, ada peraturan kuda dilarang dibawa masuk pasar, ada tempat parkir, nah diparkir kuda. Selesai urusannya di pasar, dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, keluar kuda yang diparkir hilang. Dia teriak-teriak di pintu pasar, alhamdulillah jalanku hilang, alhamdulillah jalanku hilang. Nah, orang dia lupa sampai nyampe, lalu kehilangan kuda apa alhamdulillah. Lu sampai nggak ngerti, kuda ini kemana-mana itu selalu saya naiki. Alhamdulillah pas hilang kok nggak pas saya naiki. Wah sama ini bener pak, apian pak itu goblok ya orang-orang. Ya. Nah, artinya bahwa ilmu tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan apa? Akhlak, harus dengan iman. Yang manakala itu berjalan bersama, ada sebagai perhiasan seseorang, orang ini akan tampil sempurna dan indah di masyarakat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman ala hamada wal semuanya ini penting, ya ilmu, ya iman, ya akhlak. Ilmu kau dapatnya dari belajar, ya apa? Kuliah, fakultasmu masing-masing. Ilmu agama kau dapat dari kau duduk mengaji kepada para kiai. Nah kau yang belajar di ilmu-ilmu, katakanlah saya anggap ilmu umum, ya pakai pembedaannya ilmu umum dan ilmu agama, supaya tidak ketinggalan di dalam tataran imannya, tidak ketinggalan di dalam tataran akhlaknya, sampai juga harus jadi santri penyantri kepada para kiai. Sehingga saya ambil pengertian tadi, agar wong sing gelem menerima petunjuk, bimbingan, arahan para ulama, yo iku santri. Alhamdulillah. Nah, ayo santri-santri ini bergabung, ya santri dari intelektual, ya santri dari yang memang pintar urusan agama, bareng-bareng kita mikir nama negara ini dan tambah HP. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka tadi saya lihat Sayyidina Ali mengatakan, ini sampai menimba, mantap. Ini acaranya itu nanti ditempatkan di tempatnya di Samaroni, ya, kalau Indonesia. Samaroni ini tulis nganggo sak, itu berarti buah hasil. Tapi kalau pakai sim, Samar mulai bening. Jadi Samaroni nulisnya pakai sim, artinya kiai mulai bening. Nah, kayak sampai ngajinya ya kuat itu sampai apa? Mulai bening ya, nek para santri turu sore, ya panas. Turu sore itu turunnya apa? Kere, turu dalu, turunnya apa? Ratu. Loh, bila ada orang bilang turu sore, turunnya apa? Kere, turu dalu, turunnya ratu, itu biaya. Asalnya itu turu sore, turunnya wong ayam, turu dalu, mikir utang. Lalu ada Nabi. Sayyidina Ali mengatakan qiwamuddin wa dunya bi arba'at. Agama dan masyarakat ini bisa berdiri tegak itu dengan adanya 4 tiang. 4 tiang itu nopo siji bi alimin musta'milin ilmah. Di tengah masyarakat itu ada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya, konsekuen dengan ilmu, konsisten dengan ilmu. Kau yang punya ilmu agama, yang urusannya kamu menilai, menganalisa sesuatu dari sisi sah maupun boten sah, diridhoi Allah apa enggak,
batal apa enggak, itu kau konsisten. Kau yang punya ilmu teknik, kau konsisten menjalankan ilmu. Kau yang punya ilmu ekonomi konsisten, yang punya ilmu kedokteran konsisten. Itu nggak mau loro iki, tombol iki, mau loro iki, tombol iki. Insya Allah kagai masyarakat. Ya. Nomor 2. Wa ghaniyan la yabkhalu bima'rufi. Di tengah masyarakat itu ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah punya kelebihan rezeki. Dari hasil usahanya ini dijadikan oleh Allah kaya. Dia tidak segan-segan berderma untuk kebaikan. Wong sugih sing loman, aja sugih napa? Oh, sugih pelitira karuan. Mangane wae kacang ijo mentah. Dising metu diumbah meneh mangan meneh. Iki gila ini. Sugih wa ghaniyan la yabkhalu bima'rufihi. Di tengah masyarakat itu di samping ada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dengan konsisten, ada orang kaya yang loman mau berderma untuk kebaikan. Yang ketiga, wa faqirin la yabi'u dinahu bidunyahu. Di tengah masyarakat itu ya ono wong ora duwe. Ada orang yang berada di tataran kehidupannya itu miskin, tapi kemiskinan dia itu kemiskinan yang tetap mempertahankan iman. La yabi'u dinahu bidunyahu. Dia tidak mau menjual agamanya dengan urusan dunia. Iman kok ditukar-tukar mimah. Ditukar apa? Super mie ditukar beras apa? Enggak mau. Nah, ada orang-orang tertentu yang mengajak orang ke golongannya ini dengan dum-dum lewatan dia didumi pasti itu baru itu ditinggal baru jadikan jembatan. Nah, yang ketiga, bi'alimin mustamilin ilmahu wajahilin la yastankifu an yata'allam. Di tengah masyarakat itu ada orang kaya yang konsisten, ada orang berilmu yang konsisten mengamalkan ilmunya, ada orang kaya yang loman, ada orang yang merasa bodoh, merasa masih belum punya ilmu, gelem ngaji karo sing duwe ilmu. Sampeyan yang mau bangun rumah nggak ngerti tekniknya bangun rumah, sampeyan ngaji kepada yang ahli bangunan apa? Rumah. Saya mau pergi haji, saya nggak ngerti manasik haji, sampeyan ngaji kepada kiai yang ahli apa? Ahli urusan manasik, urusan agama. Sampai sakit, sampai ngaji kepada orang yang ahli kesehatan. Jadi situasi corona sekarang ini dikuasai oleh orang-orang yang ahli kesehatan. Sampai takon kiai pun ya, ngangge masker atau masker? Masker baik. Yang tahu orang ahli kesehatan. Oh, memang menghindari virus pakai ini, jaga jarak, cuci tangan. Itu orang-orang ahli kesehatan. Sampai mau bangun keceklek, ya bertombol karo wong sing ahli urat, ngaji kepada orang yang ahli urat mau berubat. Ini kalau masyarakat begitu, insya Allah. Tapi kalau kita maunya sakarat diri, keceklek, tombolnya ini nggak dokter gigi, ya jempolmu dijabut, ya nyampe. Gitu ya? Artinya ada pengakuan kepada profesi-profesi atau disiplin-disiplin ilmu tertentu di masyarakat yang kita ini nggak segan-segan untuk mau konsultasi. Ini kok panggilan demo tentang undang-undang ini misalnya. Saya tidak membahas itu, enggak, cuma saya ingatkan ulang lagi, saya jadi nggak ngerti isinya apa, saya belum mempelajari. Ini kadang-kadang saya itu melihat, ya Allah, ini sampai berdarah-darah itu ngerti lah isinya. Kan mana gak roh isinya kok sampai berdarah-darah. Jangan-jangan hanya termakan oleh apa omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya
belajar ngaji dulu. Setelah oh di sini memang orang genah ya harus diperjuangkan. Nah caranya memperjuangkan mahasiswa, ya mahasiswa ya orang ngomong toko sembako, semangat bakar toko. Mahasiswa ya pakai apa? Ilmu. Balang-balangan ngomong toko itu mungkin bukan mahasiswa. Gitu mungkin. Oleh karena itu kita mau ngaji kepada orang yang ahli, yang kita akui keilmuannya. Abi alimin mustaqbilin ilmahu wa jahilin la yastankifu an yata'lam. Orang yang merasa dirinya masih bodoh tidak segan-segan untuk ngaji. Masih kiai, kitabnya segini sudah apa? Khatam semuanya. Ketika mau bangun bangunan, ya konsultasi beliau. Ahli bangun. Gini. Orang sudah hafal Quran kayak apapun dia hafal Quran, ketika akan pertanian nggak bisa pertanian itu untuk pari yang sehat diselesaikan dengan ayat Quran. Sudah waktu awalnya di sini mau tak perlu mau terus suka apa? Tandulannya tukul sehat tidak bisa ada ilmu. Nah, semua saling bekerja sama, saling melengkapi menuju apa? Menuju kemaslahatan umat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus pindah deh. Ada yang tidak dekat kepada kiai, tidak ngaji ilmu agama, ngaji yo tentang akhlak, ngaji yo tentang keimanan. Jadi disiplin ilmu monggo kau kembangkan, tapi akhlak dan imannya tidak. Hari sampai juga santri kalau mau begitu ya, hari santri, hari yang strategis untuk kita peringati, dan kemudian kita ambil semangatnya bahwa menerima petunjuk, bimbingan dan arahan para ulama, inilah kehidupan santri. Alhamdulillah.